Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita udah bahas surat An-Nisa ayat yang ke-12 berkaitan dengan bagian warisan suami ketika ditinggal istrinya adalah setengah bila mana istri tidak memiliki anak. 1/4 bagian suami kalau istri mempunyai anak. Begitu pula sebaliknya, bagian istri ketika ditinggal suaminya dan suami tidak memiliki anak maka bagiannya 1/4. Adapun bila mana suami suami memiliki anak maka istri hanya mendapatkan 1/8. Kemarin juga sudah saya sampaikan 1/8 ini kalau memang istrinya satu ya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau istrinya 2, 3 atau 4 ya 1/8 dibagi sesuai dengan jumlah istrinya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan kalalah. Kalalah ini juga hal yang penting. Kalalah itu apa toh? Ketika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, ranti anak, cucu laki-laki juga nggak ada, bapak juga nggak ada, kakek juga nggak ada. Jadi kalau nggak punya anak, cucu, bapak dan kakek maka dia hukumnya kalalah. Warisannya itu nanti kalalah. Nah, ketika seperti ini, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6 harta warisan. Ini enek siji tok misalnya. Laki-laki kalalah berarti saudara seibu dapat 1/6. Dan saudara perempuan kalau ada cuma 1 tok ya juga 1/6. Namun kalau kalalah saudara seibunya lebih dari 2 orang maka mendapatkan 1/3. 1/3 ini ya udah 1/3 dibagi jadi berapa tadi? Nah, tergantung saudaranya ada berapa gitu. Paham ya kaitan dengan kalalah? Ini misalnya jomblo misalnya. Ranti bojo, ranti anak misalnya seperti itu. Atau punya istri. Dia punya istri tapi nggak punya anak, misalnya seperti itu. Saudaranya dapat ini, karena dia kalalah nggak punya anak dan cucu bapaknya udah nggak ada. Kalau ada bapak berarti ayatnya di ayat yang ke-11 kemarin dalam surat An-Nisa, bapaknya dapat berapa, ibunya dapat berapa gitu. Tapi kalau bapak ibu udah nggak ada juga, maka kalalah ini ke saudaranya. Ya, kemarin udah dibahas tentang itu lah. Terus tambah 1 ayat lagi yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat terakhir 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Yastaftunak, mereka meminta fatwa kepada engkau wahai Muhammad. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah memfatwakan kepada kalian dalam soal kalalah. Nah, kalalah tadi kan udah dibahas tuh. Kalalah itu kalau nggak punya anak, nggak punya cucu. Anak laki-laki nggak punya, cucu juga nggak punya. Begitu pula bapak juga kakek juga tidak ada. Maka dia namanya kalalah seperti itu. Inimru'un halaka laisa lahu waladun falahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang mati dalam keadaan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,
maka dia saudara perempuan itu mendapatkan separuh dari harta warisan yang ditinggalkan mayit. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Sedangkan dia saudara laki-laki mewarisi hartanya jika dia tidak mempunyai anak. Ini sebaliknya, kalau yang meninggal perempuan dan perempuan tadi nggak punya anak laki-laki, nggak punya cucu laki-laki, nggak punya bapak, nggak punya kakek, maka saudaranya mewarisi semuanya. Nggak punya saudara, nggak punya anak, nggak punya bapak, toktil lagi itu nanti ke Baitul Mal, gitu ya. Nanti saya belum selesai yang bahasnya, nanti insya Allah dibahas. Bahwa yarithuha illam yakul lahu walad. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Bila mana kalau laki kan tadi yang mewarisi dia semuanya. Tapi kalau saudaranya perempuan, tadi saudara perempuan kan satu, dia separuh. Tapi kalau saudara perempuannya dua, maka keduanya berserikat dalam 2/3. Maka keduanya mendapatkan 2/3 harta warisan. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzal unthayain. Jika mereka adalah saudara, sejumlah saudara, beberapa laki-laki dan beberapa perempuan, maka setiap saudara laki-laki mendapat bagian semisal 2 saudara perempuan. Kembali lagi, laki-laki gendong, wedok kebalik. Bener? Nah, bener. Ya, intinya dua bagian bagi perempuan, sama seperti laki-laki 2, perempuan 1, bagian seperti itu. Yubayyinallahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Jadi langsung dikasih tahu sama Allah, enggak, biar tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya, keterangannya, dalam kondisi kalalah saudara kandung hanya seorang perempuan saja, maka dia mendapatkan separuh harta warisan. Kalalah tadi udah paham dong? Kalalah itu nggak punya anak laki-laki, nggak punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki dan cucu laki-laki, dan tidak punya bapak dan kakek. Kalau seperti itu dia punya saudara perempuan, maka saudara perempuan dapat setengahnya. Nek kursiji. Nek loro piye? Nek loro 2/3. Tapi kalau laki-laki maka dia asobah. Dalam kondisi kala saudara kandung laki-laki menjadi asobah. Asobah itu apa? Semuanya kayak laki-laki kabeh. Dulure sing laki-laki. Berarti nek randuwe anak, randuwe putu, randuwe bapak, randuwe ibu, maka saudara yang mewarisi siapa? Saudara laki-laki. Paham dari sini? Ora neng kaitannya. Menantu wong ndi? Istri dari anak orang iso nggak dapat. Kalau udah meninggal berarti nggak dapat. Tadi sebelumnya sudah dibahas juga ketika ada 5 anak, dan sering saya sampaikan 5 anak udah meninggal 1, bapaknya belum meninggal. Setelah bapaknya meninggal, anak ini kan yang udah meninggal ini istrinya nggak dapat, anaknya nggak dapat, kan gitu. Karena udah putus hubungannya. Meskipun ya tetap diakuni mantone dan seterusnya, tapi warisan nggak dapat. Begitu pula apalagi itu tadi jauh banget, mantune nggak dapat itu. Jadi nggak dapat. Cukup nggih? Nah, asobah, saudara kandung laki-laki menjadi asobah kalau memang kalalah. Kalalah nggak punya anak laki, nggak punya anak cucu laki-laki.
nggak punya bapak, nggak punya kakek. Nek duwene anak perempuan siji tok piye lah, gitu. Kemarin kan udah ada, kalau anak perempuan satu tok maka dia dapat setengah gitu kan. Terus istrinya dapat berapa nanti misalnya. Nggak punya anak laki-laki, nggak punya bapak, anaknya saudara laki-laki, lah turane gue saudara laki-laki. Enggak ya? Durung terbayang Pak ya wes, misalnya ada suami istri. Ini punya anak perempuan satu tok. Saya ninggal suami ini. Istri dapat berapa? Punya anak perempuan. Berarti 1/8. Lihat di atasnya. Istri dapat kalau suami punya anak maka 1/8. 1/8 toh. Terus anak perempuan satu toh dapat setengah, gitu kan? 1,5 ijek turah akeh kuwi, ya toh. Jadi ijek turah akeh lah, turane ning ndi? Ning dulure laki. Paham? Ning dulure laki. Kok dulure laki malah oleh? Lah karena dia yang nanti menjadi dia juga nanggung jadi walinya si perempuan ini. Bukan walinya yang ibune ipare loh, bukan ya, tapi wali anaknya ini, ponakannya, wali dari ponakannya tadi. Paham nggak sampai sini? Kenapa kok saudaranya dari suami justru malah dapat? Karena dia menjadi wali dari anak ponakan dia tadi. Saudara yang laki-laki. Paham nggih? Seperti itu. Kalau saudara perempuan juga dapat kan? Saudara perempuan juga dapat. Kalau ada saudara laki, saudara perempuan juga dapat. Kalau anaknya saudara perempuan gimana? Yang tadi. Saudara perempuan berapa? Separuh. Dan seterusnya. Ya enak apa ora kan? Terus dalam kondisi kalalah dua saudara perempuan sekandung mendapat 2/3 harta warisan. Nah itu kalau satu kan setengah, kalau dua saudara kandung 2/3. Podo sening ini tentang anak perempuan. Nah, anak perempuan siji tok setengah. Kalau anak perempuan 2 berarti 2/3 untuk dua anak perempuan ini, 1/3. Dalam hal kalalah saudara kandung laki-laki mendapat 2 bagian saudara kandung perempuan. Nah, nek saudaranya oke mau misalnya, ya udah laki-laki tetap 2 bagian dari perempuan, saudara perempuan. Allah terangkan pembagian harta warisan agar manusia tidak tersesat. Maksudnya apa? Sing halal ngene iki lho sing dibagi sesuai dengan aturan Islam. Paham ya? Nah tadi pertanyaan selanjutnya tadi, kalau ada orang nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya saudara, nggak punya bapak, nggak punya kakek, dia sebatang kara, nggak ada kerabat, dan terus kemana? Nih nanti di hadis-hadis bawahnya nanti, ini kan baru ayat-ayatnya nih. Nanti di hadis-hadisnya itu nanti juga akan ada pembagian untuk yang lainnya yang lebih jauh, misalnya paman dapat bisa jadi mbah wedok bisa. Tadi pertanyaannya kan kalau nggak punya saudara bapak kan gitu kan, anak istri nggak punya, itu nanti bisa jadi paman dapat, bisa jadi seperti itu. Di paman orang ya, di paman yang pamane. Dan duwe mbah orang, mbah wedok orang, laki kan jelas dapat. Anaknya mbah wedok dapat. Jadi seperti itu, yang ada hubungan darah. Paham nggih? Kalau ku yo reneng kabeh misalnya, pamane yo reneng, mbah putri yo reneng kabeh, sing ana hubungan kerabat ora reneng kabeh. Taktil, nah, tapi kok jarang banget ya menurut ya, enak kan? Hah? Oh itu udah jauh, nggak dapat itu. Keponakan nggak dapat.
Cuman dia memang tanggungan ini, tapi kan jauh itu, udah bisa. Ponakan udah jauh, nggak dapat. Cukup. Anak angkat nggak berhak. Anak angkat nggak berhak mendapatkan harta warisan. Ini sering jadi pembahasan berkaitan dengan anak angkat. Ya mungkin nanti nguruskan pengadilan ya dapat, pengadilan negeri dapat. Tapi kalau tanya tentang syariat nggak dapat. Karena seringkali anak angkat itu diambil terus dimasukkan neng kakak. Terus atas nama bapak ibu podo kinu. Ini haram. Sekali lagi saya ulangin, haram. Berat. Bentar. Haramnya di sini bukan haram haram nggak boleh ngangkat anak angkat ya. Tapi haramnya di sini adalah haram menisbatkan seseorang bukan pada bapak dan ibunya. Itu haram jelas. Misalnya aku duduk anaknya Habib, aku ngaku aku anaknya Habib misalnya. Mungkin enak hubungan darah dengan Nabi. Haram jelas itu. Aku anaknya sing di keraton Rojo nih keraton misalnya. Padahal bapak saya bukan dari sono misalnya. Itu haram seperti itu. Atau aku pengen memperbaiki nama saya, aku anak presiden misalnya. Ngaku-ngaku seperti itu haram. Dalam Islam seperti itu haram. Menisbatkan dia mengatakan saya bin anak dari si fulan padahal itu bukan bapakmu, haram. Itu dilarang oleh agama. Begitu pula tadi ngangkat anak kat bayi. Terus langsung melepuh ke kakak bapaknya sang suami tadi, bapaknya tadi, terus ibu sang istri, padahal orang dia anak dosa gede, dia aku anak kandung, berarti kok anaknya kan tetap ngaku bapaknya loh. Nah itu haram. Paham gak sini? Ini pengasuh apa? Ya. Ya mungkin dia sebenarnya dia nggak dapat. Sebenarnya dia tetap nggak dapat. Ya, kecuali kalau memang nanti dia yang sebatang kara tadi bilang, kok aku ninggal PN, berarti kan udah hibah sebelum, kan wasiat tuh. Wasiat, tapi ya sebenarnya itu nggak boleh lebih dari 1/3. Nah sisanya kemana? Ke Baitul Mal. Paham ya? Hadiah. Nah, hadiah bisa, tapi nggak boleh semuanya tetap. Paham ya? Ya, yang lain barangkali. Ini untuk saya. Untuk saya sendiri aja. Kondisi saya cuma berdua, karena adik saya mati, istri dapat seperempat. Terus lainnya saudara saya kandung. Iya. Laki-laki maupun perempuan dapat semua. Dapat semua. Iya, gaji dibagi. Kalau itu 1/4 sebagai lalu diambil 2/3, berarti ada sisa, masih ada sisa. Nah itu kemana? Saya gini, suami istri, suami meninggal, istri dapat berapa? 1/4 karena nggak punya anak, ya toh. Terus nanti kalau ada saudara laki-laki, nanti 3/4-nya ke saudara semua. Sisanya ke saudara.
Sisanya ke saudara kalau ada saudara laki-laki. Nek gur saudara perempuan berarti separuh tok. Masih ada sisa. Sisa kemana? Lagi kok ke Baitul Mal nek ora neng sing berhak gitu loh. Istri dapat 1/4, terus saudara dapat 3/4 kalau memang ada yang laki. Kalau kalau 1 perempuan dapat setengah, kalau 2 perempuan berarti 2/3. 2/3 tambah 1/4 tadi masih ada sisa toh. Ada ya? Cuma sedikit toh itu. Nah, tetap ada sisanya. Sisa sedikit itu ke Baitul Mal. Jadi saya yang meninggal itu keluarga istri nggak dapat, keluarga istri nggak dapat apapun. Kebalikannya kalau yang meninggal istri saya dulu itu belum waris ya. Kalau yang meninggal istri dulu, maka suami dapat setengah dari harta yang tinggal istri kalau nggak punya anak. Nah, nggak punya anak toh, berarti suami dapat separuh hartanya. Terus yang separuh ning endi? Mana tahu pertanyaannya? Separuh kemana? Separuh ke saudara istri. Saudara istri dapatnya berapa? Ya karek wedok apa lanang ngono. Nek wedok siji separuh, sisanya kan separuh. Kan gitu. Nah, 2 kalau laki-laki ya udah semua langsung dibagi. Baginya sesuai dengan kalau ada lebih dari 2, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Gitu aja. Cukup ya? Ya. Yang lain barangkali perlu ditanyakan. Yeah. Dan Ustadz 2 minggu yang lalu. Ya. Ini yang disampaikan Ustadz, kalau ada suatu perceraian itu langitnya bergetar. Nah, terus ini kadang-kadang kan perceraian itu karena istri selingkuh. Terus Karena istrinya selingkuh. oh selingkuh ya. Kadang-kadang kan orang yang diadukan itu sudah memponis itu, terus bisa saja cerai saja, padahal masih bisa didandani gitu ya. Umpamanya dia benar-benar dia berjanji atau bertobat tidak akan mengulangi. Tapi kadang orang-orang yang diberi dimintai nasihat ini terus disambai seperti itu. Dan hal yang demikian itu saya mohon pencerahan. Selingkuh itu ya ada tingkatannya itu. Tergantung selingkuh piye ngono. Sejauh mana? Lagi konangan WA dikatakan selingkuh terus dicerai lho ora iso. Iya toh? Misalnya lagi WA-an mantan dia di sekolah misalnya loh. Bisa jadi terjadi toh reunian ketemu mantannya lagi WA-an, wih dikatakan selingkuh belum tenane loh. Misalnya istrinya jenengan, ayo awal selingkuh lah benar, tapi kan itu bisa jadi selingkuh tuh seperti itu. Rumah apa kan wis WA. Nek istrinya jenengan ngono ki kira-kira. Lah kan gitu toh, tergantung itunya. Itu menjurus enggak kan gitu teman-teman. Laki-laki kan tetap harus mikir seperti itu. Selingkuhnya sejauh mana kan gitu. Nah itu awalnya ya sayang-sayang adik kakak dan seterusnya misalnya lagi ngono kuwi, lah kan masih bisa diperbaiki. Kalau seperti itu bisa jadi tetap dikatakan selingkuh, pemeneh konangan. Kalau itu istri saya bisa jadi saya juga mengatakan dia selingkuh. Nah, kalau seperti itu misalnya suaminya saya, ya wis langsung tak omongi, milih aku apa wonge, selesai loh.
Nah, itu istriku loh. Saya udah bilang sama istri saya, kalau istri saya kan ketemu mantan nggak mau. Kalau saya ketemu mantan nggak apa-apa, yang penting kamu nggak selingkuh, selesai. Kalau saya seperti itu. Terus kalau kamu memang misalnya masih cinta sama dia, lah ya wis. Lah kowe pilih ndi ngono wae nek aku ngopo. Ora iso, haram itu dalam Islam. Kalau perempuan kalau suaminya dua haram jelas, mutlak itu nggak boleh. Nah jadi seperti itu. Ya tergantung selingkuhnya sampai seberapa. Tapi kalau udah selingkuh sampai hubungan suami istri, lah ya pantas suaminya langsung bilang tolak sekarang secara cerai secara syar'i, bahkan bisa jadi langsung dia bilang cerai 3 kali, udah selesai nggak apa-apa. Jadi kembali lagi kita hidup berumah tangga itu pasti akan ada sinyal apapun itu. Sinyal-sinyal yang menjurus kepada untuk berpisah itu pasti akan ada, selalu akan ada, dengan sikapnya, dengan omongannya, dengan diemnya dan seterusnya itu pasti akan ada sinyal itu. Lah, kita harus segera menyelesaikan semua sinyal-sinyal ini supaya tidak menjurus kepada perceraian, perselingkuhan sampai menyebabkan cerai. Itu harus tahu, harus harus segera diselesaikan. Intinya gitu aja. Harus peka gitu loh. Kita harus peka. Masa dengan istrinya udah berubah jauh kok masa kita aja cuek kan nggak mungkin. Nah, kalau udah berubah jauh kita harus peka. Oh ini pasti akan ada sinyal seperti itu. Nah jadi seperti itu. Ini harus diperbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Misalnya, konangan duwe nomor mantannya biar, lah ya wis sudah. Suami bilang ganti nomor sekarang, selesai. Kan gitu kan? Jadi pertanyaan tadi satu, tadi sejauh mana? Kedua umurnya berapa? Kalau umurnya 70 kemungkinan terus kalau itu kan juga pengaruh. Seperti saya terus aja teman SMP cewek semua itu saya juga tahu dan ya kemudian gerakan saya itu waktu itu ya enggak juga dong, kan enggak seperti itu. Saya tadi yang di selingkuh tadi sejauh mana umurnya berapa? Umur dari umur ya. Jadi umur pun, apalagi laki-laki, umur enggak ngaruh. Laki-laki umur enggak ngaruh dia. Maksudnya apa? Ya bisa jadi dia masih berhasrat untuk melakukan perselingkuhan, bisa jadi gitu kan. Nah, makanya tergantung sejauh mana. Umur nggak ada batas. Bagi laki-laki. Oh, yang selingkuh yang putri ya? Yang selingkuh yang putri lampu. Nah, jadi gini, makanya saya sampaikan kepada murid saya, sering saya sampaikan ke murid saya SMP itu. Pelajaran untuk laki-laki itu harus tanggung jawab. Pertama itu, untuk laki-laki ditekankan tentang tanggung jawab karena dia yang jadi pemimpin. Kalau pembelajaran untuk anak perempuan, mereka diajarkan apa? Rasa malu. Meskipun perempuan juga harus diajari tanggung jawab, meskipun laki-laki juga harus diajari tentang rasa malu ini. Tapi penekanannya berbeda. Untuk anak laki-laki tanggung jawab yang ditekankan di sana. Malu juga harus ada. Perempuan itu yang ditekankan rasa malu. Meskipun tanggung jawab juga ada. Dan kembali lagi, malu inilah yang nanti menyebabkan seseorang untuk melakukan maksiat itu tidak akan terjadi. Makanya disebutkan dalam hadis al-haya'u minal iman, malu itu adalah bagian dari keimanan. Kalau memiliki rasa malu, insya Allah mau selingkuh ya isin.
isin umure lah. Nah, umur semene selingkuh ya banget. Nah, misale lho ya, misale. Aku ora ngomong ya bangetan ya. Seperti itu ya. Ora eling umure ngono lho. Ora ngaco saja ya. Ya Allah ya Rahman. Kalau yang orang tua tentu melihat seperti itu terus menceraikan itu bisa sama. Ya tergantung kondisi situasi dan kondisinya bagaimana. Lah kalau jelas ketahuan dan selingkuh dan hubungan suami istri langsung suruh cerai, halal. Kalau yang nyuruh orang tua tuh ini, apalagi orang tua, bahkan orang tua nyuruh cerai anaknya itu halal. Saya kasih contoh, nanti silakan dicari ceritanya ada ini. Ceritanya Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Punya anak Ismail. Ismail pernah nikah pertama istrinya jelek. Jelek kenapa kok jelek? Karena dia, jadi intinya gini, Ismail itu kan gak ditunggoni sama bapaknya. Ismail kan laki, dia nikah gak butuh wali gitu kan. Dia nikah dengan perempuan. Nikah dengan seorang perempuan, udah setelah nikah biasa rumah tangga. Setelah rumah tangga, bapak itu kok Ibrahim teko. Datang berkunjung ke rumahnya Ismail. Dia nggak ngaku kalau bapaknya Ismail. Ketuk pintu, bertamu di situ. Oh siapa? Saya nyari Ismail. Ismail baru kerja. Ya udah. Nah, setelah itu ditanya bagaimana kehidupan bapak tanya. Bapak tanya ke mantunya. Bapak tanya ke mantunya bagaimana kehidupan istrinya ini istri jelek. Apa itu? Dia menceritakan hal-hal yang jelek yang terjadi di keluarganya. Wah mangan ora enak, sok karo ya tok misalnya. Saya ceritake, jenenge urip kan kadang bisa jadi dalam fase tertentu memang don seperti itu ya. Mangan sego karo uyah tok misale lho ya. Atau mangan tahu tempe bendino misale lho. Kuwi ranah digoreng, dicelup godhog bar ngono tok misale lho misalnya. Lah sing diceritake sing elek-elek ngono kuwi. Terus Ibrahim bilang apa? Yes, sebelum waktunya Ismail pulang, Ibrahim pergi. Sebelum pergi bilang sama ini istrinya Ismail tadi. Apa itu? Bilangnya, nanti tolong saya sampaikan aja ke Ismail, ke suamimu, suruh ganti palang pintunya. Palang pintu ya, kusen. Ini pintu ini apa nih? Kusennya itu. Suruh ganti palang pintunya, kusennya. Ngomongnya menutup. Udah Ibrahim pergi. Terus ketika Ismail datang, Ismail pulang, itu apa namanya? Ismail tanya pada istrinya, gimana apa kita bedo main? Oh iya main tamu, biasa tau gitu. Ada tamu laki-laki udah tua, dia datang ke sini pengen ketemu kamu. Ya wis nunggu lama nggak pulang-pulang jenengan. Terus apa namanya? Cerita ning ini suwi. Terus dia mau yukur golek jenengan terus jenengan dong balik terus beliau pulang. Ismail tanya, lah dia bilang apa? Dia cuma bilang suruh ganti kusen pintunya. Langsung Ismail bilang, oh udah ya saya tahu paham. Itu, itu pakai bahasa isyarat. Oh itu bapakku dan dia minta untuk aku menceraikan dirimu. Cerai. Jadi seperti itu. Langsung dicerai. Istri jelek dia. Udah dicerai. Terus nikah lagi dengan perempuan lain. Nikah lagi. Selang beberapa tahun sudah nikah lagi. Ibrahim datang lagi. Datang ke situ, ketemunya istri netok. Ini istri yang baik.
Dia istri baik itu pasti akan menyebutkan hal-hal yang baik yang terjadi di rumahnya. Jadi yang keluar dari mulutnya itu hal-hal yang baik. Meskipun ya terkadang sosok ya elek barang, ngono kan. Jenenge urip kadang munggah, kadang medun wis wajar. Nek istri baik yang keluar dari mulutnya omongan-omongan yang baik, benar. Nah, terus bagaimana? Bodoh, pertanyaannya sama seperti di awal tadi. Gimana kehidupanmu dan seterusnya. Jawabannya yang baik-baik semua. Alhamdulillah bentino susu, wes. Bentino mangan enak, pedus, nah, dan ayam, wes mau daging-dagingan terus ya mana, wes. Ya kuwi pas daging ya daging, pas tempe ya tempe ya. Kolesterol nek wong Indonesia, wong Arab rene kolesterol jarang sekali. Mereka makan daging terus. Tanya aja orang Sarliwon gitu. Itu kalau kita mungkin di freezer itu isinya ayam sapol sapi gitu kan. Kalau mereka tiap hari kambing mesti wis. Ora nganggo darah tinggi, ora nganggo kolesterol karena memang beda badannya. Kulitannya beda. Nah ini istrinya baik ini. Sampai akhirnya Ibrahim ya terus pergi. Sebelum pergi bilang, aku cuma pesen nanti sampaikan ke Ismail ya. Suruh merawat palang pintunya, kusennya. Terus yaudah pergi, istrinya masih di rumah. Ismail pulang. Tahu ada tamu tadi, terus tanya cerita kabeh, terus pesen nih laki-laki tua tadi adalah supaya tetap merawat kusen pintunya, palang pintunya. Oh ya, berarti bapakku udah ridho dengan aku nikah dengan jenengan. Berarti jenengan baik, terus dilanjutkan pernikahannya. Talak belum jatuh, kan nggak dicerai kalau yang kedua. Kalau kedua kan nggak dicerai. Kenapa kok kaitannya dengan palang pintu? Ini yang harus kita ketahui. Kenapa kok isyaratnya palang pintu terus Ismail langsung paham itu loh. Kenapa kok gitu? Karena antara suami dan istri itu adalah saling menutupi di antara mereka. Makanya ayatnya antum libasul lahun wa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kan gitu ayatnya. Kalian adalah pakaian bagi mereka, mereka pun juga bagian buat kalian. Maksudnya apa? Saling menutupi. Pakaian ini kan untuk menutupi aurat. Nah, kalau dikatakan menutupi aurat berarti aurat kita yaitu tadi kehidupan sehari-hari itu semua ditutup oleh istri. Harus saling nutup. Yang keluar dari mulut kita yang kita ceritakan keluar itu adalah hal-hal yang baik. Meskipun yang jero sok-sok ya padu barang. Biasa jenenge sithik jangkit ngono. Nah, sing padha bapake padha ibuke sak pabrik wis sok-sok kisruh apa meneh beda bapak, beda ibu, beda kebiasaan. Pasti akan ada perbedaan cekcok biasa. Tapi yang keluar kalau memang dia orang baik, yang keluar dari mulutnya adalah yang baik. Kalau dia orang jelek, yang keluar dari mulutnya itu pasti hal-hal yang jelek. Paham ya sampai sini? Ya, orang tua itu boleh menceraikan istri dari anaknya. Dan itu harus diiyakan. Pernah suatu kali Umar bin Khattab itu Umar atau Ali? Sepertinya Umar. Umar punya anak, dia nikah langsung dicerai. Suruh nyerai anaknya suruh nyerai istrinya. Ya udah setelah itu anaknya Umar datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, bapakku nyuruh nyerai istriku bagaimana? Ya udah cerai aja. Kenapa kok gitu? Karena dalilnya jelas anta wa malukan di abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Untuk laki-laki ini, terutama laki-laki. Anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu itu milik bapakmu. Bahkan kalau bapakmu nyuruh dirimu cerai dari istrimu, cerai.
Karena itu perintah dari bapakmu. Kamu adalah milik orang tuamu. Ini harus diperhatikan. Kecuali bapaknya kurang ajar. Misalnya lo ya, misalnya cerenan baru kita apa ya? Wah, ruwet lagi. Ruwet tinggi. Nah, udah cedak. Wayu mentawah. Cerai. Tapek dewi ben wagi kurang ajar njak batu iki. Hah? Railing umur tadi. Misalkan dalam rumah tangga ini ya, kadang-kadang kan ada waktu ya. Iya. Waktu akhirnya tidak terkontrol, saya mungkin ya tidak emosinya. Akhirnya keluar kata-kata, enggak ini harus satu aku terakhir. Misalkan, dasarnya benar karena hanya emosi tidak terkontrol akhirnya mengeluarkan kata-kata itu. Ya gini. Ya ini tambah ya. Terus akhirnya gini. Saya pagi hanya emosi dia merasa menyesal pada saya banyak ya karena tadi emosi dan spontan itu mungkin saya kemana ini jatuh deh. Ya, jadi gini. Ini harus tahu. Pak, Bu, semuanya perlu perhatikan ini. Ini penting. Kenapa kalau dalam Islam yang dihitung cerai itu bila mana yang ngucapin laki-laki. Jadi tolak itu akan jatuh bila mana laki-laki mengucapkan cerai. Kalau yang ngucap perempuan itu nggak dihitung. Arep sing ngomong bojomu arep ngomong ping 1000 terserah. Sing ngomong wedok itu terserah. Kenapa kok gitu? Karena perempuan ya gitu. Calcul ngomong ini. Bukan borel ya, kurang ngerti kan? Nggak direken, itu nggak dihitung dalam syariat seperti itu. Yang megang kendali ucapin cerai dan itu jatuh itu ketika yang ngucapin laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu pakainya perasaan, nggak pakai pikiran. Apalagi udah marah, itu pasti keluar hal-hal yang seperti itu. Kalau yang ngucapin perempuan maka itu nggak jatuh. Setelah itu balik lagi selesai. Misalnya terus menyesal seperti itu ya udah selesai. Awannya geger bengi turu bareng. Dengan berbagai alasan, maksudnya dengan kias atau dengan apa itu tetap jatuh kalau yang ngucapin laki-laki. Walaupun itu emosi, walaupun itu gojek. Jadi dalam Islam nikah dan cerai itu meskipun gojek, meskipun tenanan, meskipun marah itu akan terjadi. Jadi misalnya gojekan nikah. Kowe tak nikah karo anakku yo tak terima. Berarti wis nikah. Gojekan kok. Ya tetap harus saksi ini dan lain sebagainya, tetap ada saksi. Itu gojekan toh seperti itu. Kalau yang laki, yang bapaknya langsung bilang nikahkan, aku nikahkan dengan anak perempuanku ya. Terus yang laki tadi tak terima nikahnya, udah nikah tuh. Meskipun nanti ya tetap harus pakai saksi, pakai mahar dan seterusnya. Wajibnya apa tuh? Semuanya. Jadi meskipun renanggo resepsi ya tetap wis nikah kowe. Gojekane, tenanane ketika marahi tetap itu terjadi. Begitu pula cerai. Oh ini aku cerai karo kowe piye kira-kira ya? Wes gojekan tok ora iso. Makanya itu harus di tangan laki-laki. Kenapa kalau laki-laki? Terutama laki-laki ini perlu jaga emosi. Ketika emosi itu jangan sampai memutuskan sesuatu. Memutuskan sesuatu apapun itu, entah cerainya, entah keputusan sebagai pemimpin laki-laki kepada bawahannya, jangan memutuskan sesuatu. Wudu dulu, redakan marahmu, pikir dengan baik, baru setelah itu memutuskan sesuatu gitu loh.
Kenapa kalau harus laki-laki? Kembali laki-laki dia pakai mikir, jangka panjangnya. Enggak ngucap, enggak ada apa-apa. Aku pengen dewe menodok kan orang misalnya lho. Aku tak pengen turu kamar sebelah menodok. Misalnya, ya apa-apa. Aku pengen nyusulan. Aku lagi pengen turu karo kowe misalnya. Oh enggak. Itu kan ada tahapnya. Cerai itu ada tahapnya. Kenapa kok gitu? Nanti dibuka surat An-Nisa juga, bahas tentang surat An-Nisa kan perempuan, bahas tentang perempuan. Nanti dibahas tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpinnya atas perempuan. Itu dalam Islam nggak bisa diganggu gugat. Terus mengatakan perempuan ya bisa jadi pemimpin orang bisa. Jadi perempuan kalau jadi pemimpin itu jelas rusak itu. Saya ngomong Nabi itu aku. Jadi saya ngomong Nabi, saya ngomong Allah. Kepercaya ya lakonan, ora percaya ya sekarang. Senuai. Terus kalau mereka nususu engkanu ing kunna nisa lali gitu ya. Kasih ayatnya. Surat An-Nisa. Karena ini penting. Ini kaitan dengan suami istri, hubungan itu kudune kleru ya. Maksudnya kleru ya boleh. Sing ngandani cah enom padahal nikah lagi wae. Ya Allah ya Allah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Jadi ayatnya masih sama. Rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena ada keutamaan kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Meskipun perempuan juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki, gitu kan? Tetap ada seperti itu ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena selain itu laki-laki yang harus menafkahi perempuan yang diberikan mereka nafkahkan kepada istrinya. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Adapun perempuan yang salihat, dia jaga jaga harga dirinya, jaga kehormatannya. Hafidhat lil ghaibi, ketika suaminya enggak ada, bima hafidallah, karena ada perintah untuk menjaga itu. Wallati takhafuna, itu kalau baik maka dia harus dibaikin. Tapi kalau bila mana wallati takhafuna nusuzahun, kalau kamu khawatir istrimu nusus itu apa? Nakal, beling, pengen tolak dan lain sebagainya, atau dengan berbagai dalih keluar dari syariat atau enggak manut dengan suami, fa'iduhun, maka nasihatilah mereka. Dinasihati ora iso, wis tak andani ora iso. Wahjuruhunna fil madaji, singkirilah dia dari tempat tidur. Maksudnya apa gimana? Istilahnya aku sesuk ora aku engko bengi ora turu kene, aku tak turu kono. Pisah ranjang. Pisah ranjang itu belum cerai. Pisah ranjang ini dalilnya ini. Wahjuruhunna fil madaji, dinasihati ra iso, maka dengan cara lain dengan dipisah ranjang. Pisah ranjang itu juga salah satu cara untuk nasihati. Nek diomongi ora iso, diandani ora iso, maka dipisah ranjang. Diomongi ora iso pisah ranjang ya ora nyadar. Misale lho, enak ra ngono iki Quran dia.
Terus cara yang ketiga wadribun. Pukul dia. Perintah Quran ini. Pukul dia. Ora percaya golekno Qur'ane ana. Bukan aku ngokon KDRT lho ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini ngono to. Ini ada perintah dinasihati ora iso dengan omongan nggak bisa dengan sikap. Wis aku ora turu karo kowe. Meskipun ra ngomong wis bojone biasanya turu kono ora turu kono aku tak turu kamar liya. Ngono ya ora paham iki. Misale ciuyanan iki wis selingkuh sampai ngono. Dengan telepon-telepon asra cetha ngono kuwi buat ribuan. Pukul dia. Wah kita ya Islam sadis teman-teman. Orang percaya bukaan ya. Mungkin surat An-Nisa ayat 34. Tapi fa'in ata'anakum falatabghu 'alaihin sabila. Tapi kalau mereka sudah taat kepada dirimu, wis apik ya aja dipukul. Diomongi wis isah lah ya wis. Diomongi rung isah dipisah ranjang baru nyadar lah ya wis alhamdulillah. Ngono to? Wis diomongi ora iso pisah ranjang ora iso dipukul ya malah nesu-nesu. Nah, misale lho ya. Ya wis setelah itu baru nanti jatuh tolak, tinggal kita ngomong. Jadi laki-laki sebelum menjatuhkan talak kepada istrinya, ini semua harus dilalui SP1, SP2, SP3 itu harus ada gitu loh. Proses, ada pendidikannya dulu. Ada tahapannya dulu, ojo ujuk-ujuk cerai ngono tok. Nah, pelajaran ini kita jarang disampaikan gitu. Jadi tadi kalau saya meneruskan ya. Ini kebalikan. Saat ini bisa kota, tapi justru laki-lakinya nggak pernah ketemu saatnya gitu. Dan tidak mirip, tidak nafkahi, apalagi biologis. Ini dari 5 bulan itu gimana? Apa itu romantis? Kalau saya meneruskan itu seandainya terjadi gitu. Tidak istrinya selingkuh, justru tidak pulang untuk istrinya. Itu gimana? Sudah 5 bulan. Padahal kalau saya baca di buku ini ceritanya berturut-turut 3 bulan gitu. Terima kasih. Iya. 6 bulan atau 3 bulan? 3 bulan berturut-turut. Nah, itu siapa lagi guys? Wes pek piro ini. Masalah aku lagi pek pisan ora apa lagi kan. Sehingga taklik kowe ya. Ada kan itu. Itu kan maca sik, sosok rasa diwaca wae kan kadang seperti itu. Aku ya maca tapi pesian tok dadi ra apa lagi. Nah, misalnya itu nafkah biologis, nafkah harta juga gak datang. Kalau memang istrinya ridho, lah ya wis. Atau udah kesepakatan, lah ya wis. Paham di sini? Jadi seperti itu. Makanya nanti kan misalnya tidak gini 3 bulan nggak nafkahi, nah, dan seterusnya. Dan istri datang ke pengadilan agama dengan bayar sekian kan untuk dan seterusnya kan ada tuh itu. Aku lali itu. Bayar piro? 10.000 apa piro? Murah ora nang 500. 100.000 apa piro to? Aku ora hafal aku masalah. Nek sing ngono ki aku ora hafal. Kan dia tak jawab piro. Intinya seperti itu, maka jatuh tolak 1 dan seterusnya dong, itu ada. Tapi misalnya istri ya ora di nafkahi, ora dikirimi dan seterusnya, kok istri ya ridho lah ya wis padha kono ya padha susahe, misale kan ngerantau ya belum tentu sukses to ya. Padha susahe golek ning kono ya ternyata ya ora iso, tur padha masih ada ikatan, masih seneng nanti tetap akan datang misalnya dan seterusnya. Ya monggo, nggak masalah. Tapi kalau istrinya nggak ridho, terus dia pengen cerai, ya omong baik-baik pada suaminya dulu, baru nanti istri diomong baik-baik kok ya ora gelem, istri bisa ngajukan ke pengadilan. Nah gitu kan. Nah setelah itu nanti baru diproses cerai.
Kuwi sing apik sosok ya kurang ajar. Lanang wis goleki duit, ngirim duit, bertahun-tahun dia di perantauan, istrine boleh duit dengan cara lain, dengan laki-laki lain. Nah, untuk bila dia punya laki-laki simpanan. Nah, misalnya seperti itu juga terjadi. Kok ngerti? Aku masalahnya kancaku ngono kuwi kabeh piye. Maksudnya bahwa saya pernah jadi TKI. Karena saya pernah jadi TKI. Nah, jadi cerita-cerita seperti itu ada. Sehingga ning kene wis golek duit, wis ngurusi kabeh, dibayari kabeh, duit kabeh dikirim rono. Ternyata tinggal selingkuh. Lah lho to? Sekali saja sudah sah. Jadi gini, tolak dalam Islam itu enggak serta-merta langsung pisah gitu ya. Jadi setelah misalnya wis diandani, wis dipisah ranjang, dipukul ijik nekat, laki-laki baru setelah itu ngucapin tolak satu itu baru tolak satu, meskipun ngomongnya 3 kali atau tolak ya itu jatuhnya satu karena baru sekali di waktu itu. Jadi seperti itu. Antara ngucapin tolak sampai nanti pisah bener itu ada namanya masa iddah, ya toh? Ada masa tunggu. Dalam masa tunggu ini itu kan mesti mikir, sing laki yo mikir, sing wedok yo mikir. Nek cerai itu perlu diperhatikan. Cerai itu enggak serta-merta langsung cerai tolak kapan saja bisa, enggak. Mau baru tak setubuhi baru langsung tak omong cerai, ini kurang ajar. Laki apaan itu? Itu laki apaan tuh? Jadi cerai itu enggak serta-merta. Cerai yang sebenarnya itu adalah dia udah mikir dulu. Kelakuan bojoku kok yang ini rasa diperbaiki dan ditunggu dulu dia menstruasi. Setelah menstruasi tidak dia kumpuli baru dia mengucapkan cerai. Itu baru jatuh tolak satu. Lebar kok setubuhi kok cerai ya ora jatuh. Kowe kurang ajar berhubungan ngomong cerai kan ngono. Jadi kenapa kok tadi ada pisah ranjang? Karena menunjukkan bahwa kejelekannya itu memang pantas untuk dihilangkan gitu loh. Tur ora iso, makanya nek wong wis anyel, keburukan pasangannya wis enggak bisa dinasihati, itu kan enggak mungkin dia tetap masih setubuh toh. Itu yang harus diperhatikan. Jadi cerai yang benar itu setelah menstruasi baru dicerai. Dan nanti baru masa iddahnya menstruasi bersih, menstruasi bersih, menstruasi bersih. Dan setelah itu dalam masa tunggu ini itu bisa rujuk kembali lagi, bisa terus. Kalau sebelum masa ini kok balik, nggak perlu nikah lagi, nggak perlu. Enggak harus nikah lagi. Enggak. Udah otomatis belum, karena udah belum keluar dari masa iddah. Ada masa tunggunya tadi. Nek wis ngucapin seperti itu, kalau udah kumpul ya wis balik meneh no ya. Wis batal no masa iddahnya ini. Lah wis kumpul ya wis ora cerai ta ya. Lah piye to ki ngono. Ngucapin angel ya. Tidak diperkenankan untuk kumpul lagi, bener. Perhatikan ini tadi ya, cerai masa iddah. Sebelum masa iddah selesai dia balik, itu berarti udah dihitung cerai satu. Terus engkau setengah tahun kemudian cerai